Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saya dari House of Miracles Home lantai 4. Saya ingin menyapa kita di awal minggu ini untuk menyampaikan kabar baik untuk setiap kita. Bahwa Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kita dan Tuhan menyertai kita. Kita khususnya di DKI Jakarta, kita sedang ada di masa transisi dari PSBB menuju kepada New Normal Life. Dan saya percaya kita semua sedang menyiapkan diri untuk aktivitas-aktivitas di dalam New Normal Life. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan satu pesan yang penting bahwa di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah situasi yang sulit, Allah berpesan kepada kita bahwa kita adalah milik kesayangannya. Kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Karena itu saudara, saya ingin bacakan firman Tuhan dari Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Dikatakan begini, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, saudara, pesan ini Tuhan berikan kepada Musa ketika dia ada di Gunung Sinai. Saudara yang pernah ada di Gunung Sinai tahu bahwa iklimnya sangat ekstrim. Ketika musim dingin sangat dingin, tetapi ketika di musim panas dia sangat panas. Tetapi dalam suasana ekstrim itu, saudara, di tengah-tengah masa yang sukar buat orang Israel, mungkin mereka sedang mengalami berbagai tantangan karena mereka keluar dari Mesir dan mereka sekarang ada dengan kenormalan yang baru. Mereka harus ada di dalam kenormalan baru karena begini, saudara. Mereka sebelumnya ada di tanah Goshen. Tanah Goshen itu tanah yang berlimpah dengan air, peternakan, tempatnya hijau. Tapi sekarang mereka ada di Gunung Sinai, tempatnya sangat tandus. Artinya mereka harus berubah dalam kenormalan yang baru supaya mereka tetap melihat pemeliharaan Tuhan. Di tengah situasi itu, Allah berkata, kamu adalah milik kesayanganku. Kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman yang diucapkan, ketetapan dan berpegang pada setiap firman itu. Nah, saya percaya Bapak Ibu yang kekasih, kita telah berproses dalam waktu ini. Saudara, walaupun di rumah kita lebih banyak mendengarkan firman, lebih banyak bersekutu dengan keluarga dan terlebih bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya proses ini membuat kita memenuhi syarat untuk menjadi harta atau milik kesayangannya Tuhan di tengah-tengah krisis. Nah, yang berikutnya saudara, dikatakan bukan hanya menjadi milik kesayangan, karena kalau kamu menjadi milik kesayangan, kamu juga menjadi kerajaan imam. Kamu ada di kerajaan yang seperti tadi kemarin barusan kita dengar firman, Pak Sofyan sampaikan bahwa kita bisa masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, kerajaan imam ini penting saudara, karena setiap orang di dalamnya adalah imam. Setiap orang bisa langsung ketemu Tuhan, punya persekutuan keintiman dengan Tuhan. Itu membedakan dengan waktu mereka ada di Mesir. Mereka harus diimami oleh orang-orang tertentu, oleh para imam. Tetapi ketika Tuhan mengucapkan bahwa mereka menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagi Tuhan, artinya setiap orang menjadi imam, setiap orang kudus bagi Tuhan. Nah, ketika syarat ini diperlakukan dalam hidup kita, ini juga menjadi syarat kedua untuk kita menjadi umat pilihan dan milik kesayangannya Allah. Nah, saya mendorong kita saudara, supaya di waktu-waktu ini kita terus bangun keintiman kita dengan Tuhan. Bangun kecintaan, bangun new normal life kita dengan mencintai firman, mentaati firman, bergaul karib dengan Tuhan. Perlakukan diri kita bahwa kita adalah imam, orang-orang yang kudus, karena kita telah dikuduskan dengan darah Yesus. Jadi kita punya kelayakan untuk menjadi milik kesayangannya Tuhan. Ya, mari berubah. Jangan lagi tinggal di Mesir dengan gaya hidup yang lama, hidup yang diperbudak oleh dosa dan keinginan duniawi.
Tapi marilah berubah jadi orang yang kudus, menjadi imam yang di dalam semuanya itu kita bisa menyenangkan hati Tuhan kita. Dan dalam proses itu, ketika kita menyenangkan Tuhan, kita menjadi umat dan milik kesayangannya. Saya berdoa karena ketika engkau menjadi milik kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu inginkan, apa saja yang kamu perlukan, Allah sanggup memenuhinya. Karena orang-orang yang disayang, dicukupkan, dilimpahi dengan segala yang baik dari tangannya Tuhan. Pesan ini datang kepada kita, menjadi pesan profetik buat kita hari ini, dan di sepanjang minggu ini, tetap semangat, tetap percaya, Tuhan mengendalikan semua dan segala sesuatu. Percayalah engkau aman di dalam perlindungannya. Tuhan Yesus memberkati.